Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan unboxing Samsung Galaxy Note 10 Lite. Handphone ini adalah versi paling murahnya dari seri Note. Oleh sebab itu, di belakang namanya disisipkan gelar Lite. Di sini tampilan kotaknya seperti ini ya. Di sini bisa kita lihat keterangan warnanya berwarna glow, kemudian RAM-nya 8 GB dan internal memorinya 128 GB. Nah, setelah itu di sekeliling kotaknya ini sudah tidak ada lagi keterangan atau tulisan apa-apa lagi. Sebenarnya handphone ini sudah di-unboxing terlebih dahulu di tokonya, karena handphone ini saya beli langsung ke outlet store Samsung yang biasanya mereka langsung buka untuk melakukan pengecekan. Nah, ini dia handphonenya teman-teman. Seperti keterangan di kotaknya tadi, ini berwarna Aura Glow. Kemudian kita akan cek di kotaknya ini kita mendapatkan apa saja. Di sini kita mendapatkan SIM ejector, kemudian ada case bawaan, buku panduan C4, kabel USB Type-C to Type-C, kemudian ada headset tapi bukan yang AKG ya. Kemudian ada adaptor charger sebesar 25 watt. Untuk SIM tray-nya masih menggunakan SIM tray berjenis hybrid ya teman-teman, berarti kita bisa menggunakan 2 SIM card sekaligus atau 1 SIM card dan 1 tambahan micro SD. Untuk tampilan fisiknya seperti ini ya. Di sini ada tombol volume dan tombol power. Lalu di bagian bawah ada jack audio, port USB Type-C, lubang speaker, dan karena ini masih tergolong jajaran Note, di sini bisa kita temukan S Pen. Lalu di bagian belakang ini ada modul kamera dengan 3 buah lensa dan 1 LED flash. Lalu di bagian depan ada 1 lensa kamera selfie. Untuk bodi handphone ini terkesan lebih sedikit bulky dan lebih bulat. Agak berbeda dengan desain Note secara umum yang sudut-sudut bawahnya lebih kotak. Lalu untuk back covernya masih terbuat dari bahan plastik tapi tidak terkesan plastik murahan. Tidak terasa kopong dan kesan kokohnya masih didapatkan. Untuk back covernya ini sangat mudah kotor ya oleh sidik jari karena memang dasar warnanya ini juga mengkilap. Setelah dinyalakan tampilannya seperti ini, tidak jauh berbeda dengan handphone Samsung lainnya. Karena memang handphone ini sudah menggunakan One UI 3.0 dan berbasis Android 11. Untuk kapasitas baterainya sendiri memiliki daya yang lumayan besar yaitu 4000 mAh. Lalu untuk prosesornya menggunakan Exynos 9810 dengan RAM 8 GB dan internal memori sebesar 128 GB. Layar yang digunakan oleh Note 10 Lite ini adalah layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan ukuran 6,7 inci dengan refresh rate yang masih 60 Hz. Untuk kualitasnya masih sangat bagus sesuai dengan standar Super AMOLED-nya Samsung pastinya. Warna maupun detail gambar ataupun video yang ditampilkan pada layar ini patut diacungi jempol. Sangat nyaman di mata, baik digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian karena sudah menggunakan panel Super AMOLED, jadi sensor fingerprint pada handphone ini sudah ditanamkan pada layarnya. Untuk sensitivitas sensor fingerprintnya sendiri sangat bagus dan responsif. Lalu terdapat pula fitur Always On Display yang temanya dapat kita atur sesuai dengan selera kita melalui pengaturannya. Satu hal menurut saya yang membuat handphone ini agak sedikit diragukan jika harus disejajarkan dengan seri Note adalah dari sisi desainnya. Desain handphone ini jauh lebih mirip dengan desain seri A dibanding dengan desain seri Note yang dikeluarkan di tahun yang sama dengan tahun rilisnya handphone ini. Baik dari modul kameranya yang tidak mirip dengan desain Note sama sekali, ataupun desain bodinya yang menurut saya tidak ada kesan Note-nya. Hal ini terlepas dari material plastik yang digunakan pada handphone ini ya. Satu-satunya yang bisa menandakan bahwa handphone ini adalah seri Note adalah hadirnya S Pen pada handphone ini. Secara keseluruhan saya tidak bilang desainnya jelek. Sebenarnya desainnya sangat bagus dan lumayan berkelas. Tapi jika tanpa embel-embel Note di namanya. Namun karena handphone ini masuk dalam jajaran Note dan ditambah lagi saya sudah menggunakan seri Note,
dari seri Note 8 sampai sekarang Note 20 Ultra akan langsung sadar pada pandangan pertama bahwa kesan premium yang biasanya ditawarkan pada seri Note tidak akan ditemukan pada handphone ini. Secara dimensi, handphone ini tergolong agak besar dan tebal, dan terasa membulat di tangan. Kemudian handphone ini juga memiliki frame yang lumayan tebal di setiap sisi-sisinya. Material back covernya terbuat dari plastik dengan finishing warna yang glossy, membuat sangat gampang kotor akibat sidik jari kita. Walaupun terbuat dari bahan plastik, namun handphone ini tidak terkesan murahan dan juga tidak terasa kopong. Kesan kokoh dan solid sangat terasa saat handphone ini ada di genggaman kita. Lalu fitur S Pen yang dibawa di handphone ini juga tidak jauh berbeda dari seri Note lainnya. Masih bisa digunakan sebagai remote kamera ataupun saat memainkan video. Yang absen hanya fitur gestur saja pada fitur S Pen pada handphone ini. Yang sebenarnya menurut saya juga fitur ini sangat jarang digunakan, terutama untuk saya ya. Lalu aktivitas menulis pada layar maupun memo dengan S Pen-nya juga sangat lancar. Tidak terasa delay yang terlalu jauh dibanding seri-seri Note lainnya. Untuk menunjang performanya, di sini Samsung menggunakan prosesor Exynos 9810. Walaupun secara umur prosesor ini bisa dibilang sudah lumayan berumur, karena sama dengan prosesor yang digunakan pada Samsung Note 9. Namun performa yang dihasilkan oleh prosesor ini masih tergolong nendang menurut saya. Bahkan jika dibandingkan dengan handphone mid-range keluaran baru saat ini, performa Note 10 Lite ini jelas masih unggul. Hal ini juga turut ditunjang oleh penggunaan RAM sebesar 8 GB. Membuat pengalaman saya menggunakan handphone ini seperti menggunakan handphone flagship. Tidak ada lag saat menjalankan aplikasi dan juga multitasking yang sangat lancar. Untuk hasil benchmarknya sendiri menghasilkan skor sebesar 400 ribuan. Jelas bukan skor yang mengecewakan untuk sebuah handphone yang akan kita gunakan di tahun 2021 ini. Untuk performa gamingnya juga sangat memuaskan. Saya mencoba memainkan game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Pada Mobile Legends, gameplay dapat berjalan dengan sangat lancar. Tidak ada lag ataupun penurunan frame selama bermain. Semua berjalan normal dan stabil, tentu saja di pengaturan grafis yang tertinggi. Lalu di game PUBG Mobile saya juga mendapatkan pengalaman bermain yang cukup menyenangkan dengan handphone ini. Tidak ada delay yang terasa saat bermain. Respon dari sensor giroskopnya juga tidak ada delay. Semua berjalan lancar dan playable. Untuk pengaturan grafisnya kita bisa bermain di grafis smooth dengan frame rate ekstrim atau di grafis tertingginya pada grafis HDR dengan frame rate ultra. Untuk kemampuan game dari handphone ini jelas tidak mengecewakan, apalagi dengan embel-embel Note yang disanding oleh handphone ini. Untuk lensa kameranya, handphone ini menggunakan 3 lensa belakang, yaitu lensa ultrawide, lensa wide, dan lensa telephoto, yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel. Lalu untuk kamera selfie-nya, handphone ini menggunakan lensa beresolusi 32 megapiksel. Untuk hasil kamera dari handphone ini bisa dibilang bagus. Hasil tangkapan gambarnya memiliki dynamic range yang bagus, lalu komposisi warna tangkapan gambarnya juga sangat natural. Tidak ada yang terkesan lebih terang atau lebih pucat dari komposisi warnanya. Detail gambar yang dihasilkan juga sangat tajam. Untuk fitur-fitur kameranya juga lumayan lengkap, sudah ada fitur single take, mode pro dan beberapa fitur standar lainnya dari kamera Samsung pada handphone ini. Untuk perekaman videonya bisa sampai resolusi 4K di 60 fps. Namun untuk perekaman video yang lebih stabil saya sarankan teman-teman mengambil di resolusi Full HD saja. Kecuali teman-teman menggunakan gimbal dalam pengambilan video teman-teman. Untuk hasil perekamannya sangat bagus menurut saya, di mana hasil perekamannya mampu menghasilkan warna yang bagus dan natural. Kemudian detail videonya juga bagus, ditambah lagi dengan hadirnya fitur Super Steady yang mampu membuat hasil perekaman video menjadi lebih halus lagi. Di samping itu, resolusi video yang bisa mencapai 4K membuat hasil perekaman videonya pun terasa lebih baik. Saya rasa dengan kemampuan kamera yang ditawarkan dari handphone ini dapat terbilang cukup untuk penggunaan kita.
kesimpulan saya secara umum kualitas dari Samsung Galaxy Note 10 Lite ini masih sangat gahar untuk digunakan di tahun 2021 ini. Mulai dari performa dan juga kameranya, semua bisa dikatakan masih cukup untuk digunakan. Tambah lagi, untuk harga baru dari handphone ini sekarang sudah turun dari harga 8 jutaan menjadi 6,5 sampai dengan 7 juta di harga barunya. Membuat handphone ini semakin masuk akal untuk dibeli di tahun 2021 ini. Jadi untuk teman-teman yang punya budget sekitar 6 jutaan lebih dan ingin mencoba fitur-fitur dari Samsung Galaxy Note, boleh untuk mencoba handphone ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan mohon dukungannya untuk channel saya ini ya. Saya pamit dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.